Salahnya nggak di sini, Bung. ulasan juga ya, ulasan tentang dinamika politik kekinian ini ya, terkait terutama capres ya, 3 capres ini, agenda-agenda atau kemarin debat itu ya yang disampaikan itu sejalankah dengan agenda atau aspirasi keinginan publik kita sebenarnya? Atau Oke, kalau Bung Ferdi ada pemikiran lain silakan ya. iya ya. Saya sebenarnya ini ya, saya ngikutin dari tadi. Saya nggak tahu gimana perasaan Mas Dede Sineba gitu ya, mendengar bahwa pelaku di 98 kayaknya nih nggak ada artinya gitu hari ini gitu ya. Ini lumayan, lumayan, Asik lumayan ini ya, banget. lumayan. Saya tapi gini, saya mau lihat dulu Mas, karena ini temanya manuver. Saya mungkin harus bilang gini ya. Gini, sebenarnya sejak awal reformasi dimulai, bahkan di tahun 2004 ada satu buku yang sangat bagus gitu ya. Ditulis oleh Fedi Hadis sama Richard Robinson. Judulnya Reorganizing Power in Oligarch Era. Jadi di situ dikatakan bahwa di 98 gitu ya, itu sebenarnya paskanya itu terjadi apa ya, istilahnya adaptasi besar-besaran dari aktor-aktor yang dulunya sebenarnya adalah bagian dari Orde Baru gitu ya, tiba-tiba ganti kulit dan merasa bagian dari reformasi gitu. Itu yang kemudian tidak diantisipasi oleh masyarakat sipil kala itu gitu. Dan akhirnya ternyata aktor-aktor ini menjadi penentu di politik Indonesia sekarang. Makanya sebut saja aktor-aktor besar di parpol hari ini pasti ada kaitannya dengan Golkar gitu. Siapa aja gitu, Pak Surya Paloh, Pak Prabowo gitu ya. Siapa lagi ada kaitannya dengan Orde Baru. Nah, itu satu sisi yang kedua adalah sistem pemilu kita itu ya, itu menyebabkan apa ya? Aktivis-aktivis yang dulu idealis gitu ya, itu kemudian memang apa ya, tidak punya jalan untuk tetap tegak lurus di garis ideologinya. Karena politik kita ya, saya nggak perlu detail-detail, tapi kita semua tahu bahwa sangat high cost gitu ya, sangat sangat berbiaya besar gitu. Nah, akhirnya apa? Aktivis 98 saya lihat ya, di satu sisi itu melihat memang tidak punya cara lain selain berpatronase gitu dengan aktor-aktor yang sebenarnya terikat dengan Orde Baru tadi gitu. Yang kita lihat hari ini gitu ya, Mas Budiman Sujatmiko, Mas siapa lagi, Andi Arief gitu ya. Itu semua ada di 02 yang dianggap sebagai representasi dari Orde Baru gitu. Tapi ya itu bisa jadi juga karena realita politik itu juga bisa jadi bagian dari strategi sebenarnya. Seperti yang tadi Mas Dede bilang gitu ya. Tapi jujur saja kalau saya pribadi ragu gitu apakah itu strategi atau bukan gitu. Itu bisa diperdebatkan di lain hal. Nah, yang kedua, sistem pemilu yang kedua ya, yang apa namanya, yang di sisi lainnya yang harus kita ketahui juga bahwa cita-cita reformasi itu tetap relevan saya pikir. Cita-cita reformasi itu sederhana. Maksudnya saya waktu itu usianya masih berapa ya, 8 tahun. Tapi itu nggak bisa lepas di pikiran saya gitu ya. Apa sih agenda reformasi saat itu? Saya masih kecil. Tapi karena itu ada tiap hari di TV, bapak saya ngomong itu, saya ke warung-warung itu, saya jadi sangat ingat gitu. Walaupun masih sangat kecil. Apa? Misalkan menghapus KKN gitu ya, menghapus KKN, kolusi korupsi dan nepotisme gitu, lalu menghapus dui fungsi ABRI, amandemen soal apa namanya, masa jabatan presiden, lalu lengserkan Soeharto gitu. Itu yang paling saya ingat gitu ya. Nah, hari-hari ini kalau kemudian aktivis 98 apa namanya, mendekat ke kubu 02, nah ini saya patut pertanyakan. Yang pertama adalah di sana berkumpul orang-orang ya yang kita bisa lihat di media hari ini itu ketua-ketua partai yang menginginkan 3 periode Pak Jokowi. Itu kita bisa tahu nama-namanya gitu ya. Nah, itu kan ya itu tidak sesuai dengan nafas 98 bahwa kekuasaan presiden itu harus dibatasi gitu. Yang kedua, menghapuskan dui fungsi ABRI. Di banyak, kita tahu bahwa hari ini di, saya bisa hilaf kali ya, di undang ASN kayaknya itu Polri dan TNI itu bisa untuk mengisi jabatan-jabatan sipil gitu. Itu kan salah satu wujud dui fungsi ABRI itu sendiri. Lalu KKN. Nah, di sini kemudian ketika kemudian Gibran bergabung ke 02 gitu ya, maka di sana ada nepotisme, ada upaya untuk menjalankan politik dinasti gitu. Dan tentunya ini tidak selaras gitu ya. Akhirnya cita-cita reformasi kalau bisa dibilang apa namanya, kalau ini adalah bagian untuk melanjutkan cita-cita reformasi, saya bisa batalkan tesis itu dengan 3 argumen tadi gitu. Tapi lagi-lagi ya itu tadi, memang hari ini ya saya di kampus saya tiap hari berkutat dengan Gen Z gitu ya, dengan milenial. Mereka memang apa namanya,
tidak begitu apa ya, ada missing link lah dengan sejarah ini semua ini tadi gitu. Itu saya rasakan. Saya kemarin waktu di Tribun juga saya bilang bahwa hari ini itu yang sudah mantap pilihannya tuh Gen Z. Justru adalah Gen Z. Gen Z itu sudah mantap sekali pilihannya ke siapa. Ini agak aneh karena orang bilang bahwa Gen Z ini peragu kan. Tapi dari hasil pengamatan saya, Gen Z yang justru sudah punya pilihan tetap. Yang undecided itu yang belum memutuskan itu justru adalah milenial, usia-usia saya nih, usia 34, 35, 30-an tuh, milenial tuh. Nah, apa penyebabnya? Saya berefleksi keras ya. Yang pertama penyebabnya adalah tadi, kalau tadi siapa Mas nanya bahwa apakah efektif manuver-manuver strategi dan penyampaian visi misi ini kepada milenial, saya pikir mereka nggak ngelihat itu. Saya ngelihat bahwa sistem pendidikan kita itu masih belum bisa membangun kritisisme gitu. Ini masih kayak dulu sih, masih zaman saya sekolah, kita sekolah dulu gitu, nggak bisa melihat kritisisme. Akhirnya yang dilihat apa? Yang dilihat adalah hal-hal permukaan, hal-hal yang emosional. Sulit untuk rasional, saya pikir. Saya pikir saya nggak perlu menyebut, tapi yang dilihat orang kali ini adalah gestur gitu ya. Bagaimana paslon A menyerang B, dan B menjadi kasihan, lalu kemudian kesedihan ini dramatisir, melahirkan dukungan baru. Itu terbukti nyata. Dan ini nggak berubah. Di zaman Pak SBY dulu misalkan, juga diagendakan seperti itu. Pak SBY misalkan dianggap korban dari Ibu Megawati gitu ya, di tahun 2004. Dan ini melahirkan masa yang luas. Artinya ini kan pemilih yang emosional, tidak rasional gitu. Lalu yang kedua, algoritma media sosial, saya pikir. Algoritma media sosial turut mempengaruhi Gen Z gitu ya. Dan hari ini kita bisa lihat algoritma media sosial itu diisi oleh paling banyak ya pasangan 02 gitu dengan gemoy dan segala macam. Dan ini sangat mempengaruhi. Tapi algoritma itu di banyak studi itu kan melahirkan yang namanya ruang gema ya. Ruang gema artinya kita melihat realita yang sebenarnya adalah pantulan dari citra diri kita sendiri. Realita yang tidak utuh. Sementara syarat untuk menjadi rasional, kita harus tahu realitas seutuhnya. Baru kita bisa rasional. Kalau cuma sebagian kecil dari realita, kita bisa rasional itu nggak mungkin. Nah, inilah PR-PR yang terjadi hari ini, Mas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.